Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini jikalau kemarin saya mengulas tentang bagaimana etika orang yang menginginkan membaca Al-Quran, membawa Al-Quran atau menghafal Al-Quran, kali ini saya membawakan bab yang kedua, yaitu adabu masil mushafi, etika menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawa mushaf, wa kitabatuhu, serta menulis mushaf atau Al-Quran. Yahrumu alal muhdisi, diharamkan bagi orang yang mempunyai hadas kecil, yaitu hadas yang disebabkan karena buang angin atau keluar air kencing, masu syai'in minal mushafi, menyentuh sesuatu bagian dari mushaf. Sebagian saja dilarang, tidak boleh, apalagi secara keseluruhan. Wa hamluhu, dan membawanya. Membawa juga tidak diperbolehkan bagi orang yang hadas baik kecil atau besar. Hadas kecil pun tidak boleh, terlebih-lebih bagi orang yang berhadas besar. Wakadha masu kharitatin, termasuk menyentuh sebuah wadah atau tas di mana di dalamnya terdapat mushaf Al-Quran, termasuk sunduk, box yang di dalamnya memuat mushaf Al-Quran, juga tidak boleh dan tidak diperkenankan untuk disentuh. Wa kadza masu alaqatin, termasuk menyentuh barang kalung misalnya, yang di situ terdapat tulisan-tulisan Al-Quran. Dan diharamkan bagi orang yang tidak mempunyai kesucian, dalam arti orang yang berhadas. Wa kadza yahrumu alaihi masuma kataba liddirasah, masuma kutiba liddirasah, menyentuh barang yang di dalam barang tersebut ada ayat Al-Quran yang tertulis, walaupun untuk pembelajaran, walau ba'du ayatin, walaupun hanya sebagian ayat saja. Permasalahan berikutnya, wajib bagi orang Islam untuk menahan agar Al-Quran, agar mushaf Al-Quran tidak disentuh oleh orang yang gila. Wa yajibu man'ul majnun wassabi, termasuk anak kecil juga tidak diperkenankan
alladzi la yumayyizu mimmasihi. Orang majnun ini juga anak kecil yang belum tamyiz, dilarang untuk apa? Untuk menyentuh mushaf Al-Quran. Wa ammas sabiyu al-mumayyizu, adapun anak kecil yang sudah tamyiz, mampu membedakan antara yang suci dan yang najis, tamyiz, fala yumna'u mimmasi mushafin, maka tidak dilarang jika dia menyentuh mushaf. Tidak dilarang ya, yang sudah tamyiz. Dalam arti anak yang sudah tamyiz tidak akan merusak Al-Quran tersebut, tidak akan membuangnya di tempat yang kotor walaupun masih anak-anak. Walakin afta al-Imam Ibnu Hajar, tetapi menurut Imam Ibnu Hajar dimaafkan, dimaklumi bagi guru yang mengajar Al-Quran untuk menyentuhnya walaupun mempunyai hadas. Dengan alasan apa? Karena jika harus selalu bersuci, maka dikhawatirkan akan membuat masyaqqah, membuat repot, membuat berat. Tetapi walaupun diperbolehkan menyentuh mushaf, alangkah lebih baiknya jikalau orang yang mengajar, ustadz yang mengajar Al-Quran tersebut untuk bertayamum, karena bertayamum itu beda dengan wudhu. Tayamum kita bisa saja memakai debu yang ada di dinding dan tidak harus pergi ke kolah misalnya. Permasalahan berikutnya, wa yumna'u al-kafiru battatan, orang kafir dilarang secara pasti, tidak ada toleransi, battatan, dilarang mimmasil mushaf, menyentuh mushaf Al-Quran, dilarang, tidak boleh menyentuh. Kulluhu, baik secara keseluruhan, au ba'duhu, atau sebagian saja. Untuk orang kafir tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan. Wala yumna'u min sima'il Qur'an, orang kafir tersebut boleh mendengarkan lantunan-lantunan ayat Al-Quran, boleh mendengarkan, dan boleh diajarkan baik membaca atau memahami maknanya jika orang kafir tersebut ada harapan untuk masuk ke dalam agama Islam. In rujiya islamuhu, jika ada harapan atau diharapkan orang kafir tersebut masuk Islam, mungkin sudah ada tanda-tanda untuk ketertarikan. Adapun ayat Al-Quran yang ditulis di macam benda, misal kertas atau kayu, untuk rajah, kalau orang tua zaman dulu, jikalau ada orang atau anak
yang mungkin rewel atau nangis gak selesai-selesai, maka dituliskan sebagian ayat Al-Quran dalam satu kertas, kemudian digantungkan ke lehernya, atau diletakkan di atas kepalanya, atau diletakkan di atas dadanya ketika tidur, dengan harapan anak tersebut sembuh dari penyakitnya. Itu diperbolehkan. Wa yahrumu katbul Qur'ani, dan diharamkan menulis ayat Al-Quran, termasuk juga menulis sebagian atau keseluruhan asma Allah, asmaul husna, nama-nama Allah, dengan tinta yang najis, dengan barang najis. Misal menulis ayat Al-Quran dengan darah, karena darah itu najis, maka diharamkan. Atau menulis ayat Al-Quran dengan kotoran misalnya, diharamkan. Atau menulis ayat Al-Quran di atas media yang kotor, juga diharamkan. Wa yukrohu kitabuhu ala haitin, menulis ayat Al-Quran di atas pagar, hukumnya dimekruhkan. Walau li masjidin, walaupun pagar masjid, karena ini sebenarnya bukan tempatnya, dimakruhkan. Wasiyabin, di atas pakaian, menulis ayat Al-Quran di atas pakaian, makruh. Wa ta'amin, dan di atas makanan, mungkin roti atau yang lain, ditulisi ayat Al-Quran, itu makruh, dan lain sebagainya. Dan diperbolehkan menghancurkan pagar di mana pagar tersebut terdapat tulisan-tulisan ayat Al-Quran. Jika diperlukan, maka diperbolehkan untuk dihancurkan. Termasuk diperbolehkan pula memakai pakaian di mana pakaian tersebut terdapat ayat Al-Quran, terdapat tulisan sebagian ayat Quran. Wa aklut to'an, termasuk diperbolehkan pula memakan makanan yang makanan tersebut ditulisi ayat Al-Quran. Kenapa diperbolehkan? Ketika makanan tersebut masuk ke dalam perut, maka bentuk dari tulisan-tulisan ayat Al-Quran tersebut sudah lebur di dalam perut, sudah nggak berbentuk tulisan, maka diperbolehkan. Wala tadurru mulafatuhuma fil ma'idah, tidak apa-apa karena nanti di dalam perut akan melebur jadi satu dengan makanan yang lain, sudah tidak berbentuk ayat Al-Quran lagi. Tetapi beda permasalahan dengan yang berikut. Bi khilafi ibtila'i kirtosin, beda jika orang memasukkan kertas di mana kertas tersebut terdapat tulisan ayat Al-Quran, fa innahu yuhramu alaihi, maka memasukkan kertas yang berisi ayat Al-Quran tersebut diharamkan, tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena kertas ketika dimasukkan ke dalam perut, maka tulisan tersebut akan tetap ada, tidak seperti ketika ditulis di makanan yang tersebut di depan tadi. Wala yajuzu
kitabuhu alal ardi, dan tidak boleh menulis ayat Al-Quran di atas tanah, karena tanah biasa diinjak oleh kaki. Tidak boleh, karena ayat Al-Quran harus dimuliakan. Jangan ditulis di atas tanah atau ditulis di jalan. Wala ala bisatin, ditulis di atas karpet, karena karpet juga biasa diinjak-injak oleh kaki dan lain sebagainya. Barang-barang yang biasa diletakkan di bawah, misal di sandal atau di sepatu atau di papan selancar, tidak diperbolehkan menulis ayat Al-Quran di media tersebut. Wala yukrahu katbu syai'in minhu fi ina'in, dan tidak dimekruhkan dalam arti boleh. Tidak dimekruhkan juga tidak diharamkan menulis sesuatu, menulis ayat Al-Quran pada sebuah wadah, di mana wadah tersebut lantas diberi air dan airnya diminum, dileburkan jadi satu dengan air sehingga tulisan tersebut hancur, maka itu diperbolehkan, tidak dimekruhkan juga tidak diharamkan, boleh. Ini biasa dilakukan oleh sesepuh-sesepuh kita di zaman dahulu dan sekarang pun masih. Beda dengan pendapat Imam Ibnu Abdissalam fi fatawahi. Imam Ibnu Abdissalam mengatakan minat tahrim, itu termasuk golongan yang diharamkan, termasuk permasalahan yang tidak diperbolehkan. Tetapi Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan ini memperbolehkan. Wa yusannu, permasalahan berikutnya, wa yusannu kitabuhu wa idahuhu ikraman lahu, disunahkan jika kita menulis ayat Al-Quran berusaha untuk baik, walaupun menulis ayat Al-Quran asal nulis dengan khat yang tidak merubah arti juga diperbolehkan, tapi berusaha untuk bagus agar tulisan tersebut menjadi bagus, itu disunahkan. Termasuk disunahkan ketika menulis ayat Al-Quran memberi kelengkapan dengan titik, walaupun dulu Al-Quran ditulis dengan tanpa memberi titik, sunnah. Wasyakluhu, termasuk memberi harokat, ini untuk menjaga agar Al-Quran tidak dibaca secara keliru. Jadi menulis ayat Al-Quran lengkap dengan titiknya, lengkap dengan syakalnya, lengkap dengan harokatnya, sunnah. Permasalahan berikutnya, kewajiban bagi setiap muslim untuk menjaga mushaf Al-Quran dari setiap hal yang sakit pada manusia. Misal,
menjaga Al-Quran agar tidak dipalu, tidak dicabit, tidak ditusuk, tidak dilempar, tidak dipukul, dan lain sebagainya. Hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi memalu Al-Quran itu haram. Mencabit-cabit Al-Quran juga haram. Mushaf Al-Quran. Wa yahrumu sabbuhu, diharamkan juga bagi umat Islam memisuh Al-Quran, haram. Tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Wal istighfafu bihi, meremehkan Al-Quran juga diharamkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar umat Islam memuliakan dan mengagungkan mushaf Al-Quran. Watakbiluhu, adapun mencium Al-Quran ini kebiasaan kebanyakan umat Islam ketika selesai membacanya lantas menciumnya seperti ini. Ya, mencium Al-Quran, walaupun ada orang-orang oknum tertentu yang itu mengatakan bid'ah, tetapi Imam Nawawi justru menganggap itu hal yang baik, dianjurkan. Karena apa? Kiasan ala takbilil hajaril aswadi, dikiaskan mencium hajar aswad, karena hajar aswad itu batu mulia, sedangkan Al-Quran juga mushaf yang dimuliakan, maka mencium mushaf sangat dianjurkan untuk memuliakan mushaf tersebut. Jadi mencium Al-Quran, mencium mushaf Al-Quran sangat dianjurkan karena dikiaskan dengan hajar aswad. Dan kita disunahkan untuk bersungguh-sungguh dalam membacanya, membaca ayat demi ayat, surat demi surat dalam mushaf, yaumian, menjadi kegiatan sehari-hari. Wa yahrumu tawassuduhu, diharamkan juga menjadikan mushaf Al-Quran tersebut sebagai bantal. Tidur memakai bantal mushaf Al-Quran itu diharamkan, tidak diperkenankan. Wa maddur rijlaini ilaihi, termasuk mendelojorkan kedua kaki ketika membaca Al-Quran. Harus duduk dengan tenang, posisi dengan baik, dan tidak seolah-olah menganggap enteng Al-Quran. Sekali lagi, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, dalam arti diharamkan menjelojorkan kedua kaki ketika membaca Al-Quran. Wa ilqa'uhu alal qadhurah, diharamkan pula melempar atau membuang mushaf Al-Quran ke atas tempat-tempat yang kotor, misal di tempat sampah atau di tempat pembuangan najis atau di tempat-tempat kotor yang lain.
Ini juga diharamkan. Wasafaratu bihi ila ardin aduwi, dan diharamkan membawa Al-Quran ke suatu tempat di mana tempat tersebut, wilayah tersebut dikuasai oleh musuh. Idza khifa wuqu'uhu fi aidihim, ketika dikhawatirkan mushaf tersebut jatuh ke tangan mereka, jatuh ke tangan musuh kita. Dan kita tahu mushaf tersebut tidak akan dimuliakan, mungkin diinjak, mungkin dibakar, mungkin dirobek, dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak perlu membawa mushaf tersebut ke daerah yang daerah tersebut dikuasai oleh musuh. Wa yahrumu nahwahu birriki, diharamkan pula kita memegang Al-Quran, memegang mushaf Al-Quran. Ini kebiasaan buruk sebagian umat Islam, di mana mereka ketika membuka halaman demi halaman dengan menggunakan liur. Ini diharamkan. Tidak perlu, tidak boleh membuka sohifah Al-Quran dengan menggunakan liur, busok, tidak boleh. Permasalahan terakhir, wa yasihhu bai'uhu wa shira'uhu, dan disahkan jual beli mushaf Al-Quran. Ada penjual, ada pembeli. Toko-toko yang menjual mushaf Al-Quran sah, diperbolehkan. Yang membeli juga diperbolehkan, dalam arti tidak ada larangan. Sekian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.